Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Surya Bakar, NIM 18043140. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas teori akuntansi. Yang pertama, pengertian teori akuntansi dan penalaran. Yang pertama, arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Praktik akuntansi akan berjalan dengan baik jika dilandaskan dengan teori yang baik. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran yang dimiliki, lalu dipadukan dengan teori-teori yang merupakan sumber penting dalam perkembangan dan kemajuan praktik akuntansi. Yang kedua, pengembangan akuntansi. Dari segi profesi, akuntansi sering dipandang sebagai serangkaian prosedur, metode, dan teknik tanpa memperhatikan teori di balik praktik tersebut. Kemudian, dari sudut pandang akuntansi, berkepentingan dengan prospek bagaimana. Selanjutnya, dari segi teori, berkepentingan dengan penjelasan deskripsi dan argumentasi yang dianggap melandasi perilaku akuntansi yang semuanya tergabung dalam suatu pengetahuan yang disebut dengan teori akuntansi. Teori akuntansi ini lebih memusatkan pada aspek bagaimana. Selanjutnya, pengertian akuntansi dan teori akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan. Teori akuntansi merupakan penjelasan yang diberikan oleh banyak praktisi dan penyusun standar yang mana sangat mendorong pengembangan serta perbaikan menuju praktik yang lebih baik lagi. Dengan adanya teori ini, bisa menjadi landasan untuk memecahkan masalah yang terdapat pada akuntansi. Selanjutnya, akuntansi sebagai teknologi. Menurut Sudipyo, dengan mengenali karakteristik akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan, akuntansi lebih merupakan suatu teknologi dan oleh karenanya harus dikembangkan sesuai dengan teknologi yang ada agar berdampak secara luas dan memiliki pengetahuan untuk kehidupan sosial. Selanjutnya, menurut Gafikin, akuntansi berbeda dengan sains. Akuntansi dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan kepentingan politik. Teori akuntansi sebagai sains berdiri sendiri yang menjadi sumber induk pengetahuan dan praktik akuntansi. Teori akuntansi akan menjadi sains setara dengan pengertian teori dalam astronomi, ekonomika, fisika, biologi, dan sebagainya. Maka dengan demikian ini disebutkan teori akuntansi positif. Teori akuntansi disetarakan dengan sains yang dibahas dan dihasilkan oleh teori ini dapat memenuhi kriteria sains, yaitu kriterianya bebas nilai, koheren, universal, dan dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori akuntansi diartikan sebagai penalaran logis, yaitu melandasi praktik berupa tindakan, kebijakan, atau peraturan dalam kehidupan nyata. Penalaran logis berisi asumsi dasar, pemikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan yang membentuk suatu kerangka pikiran yang logis. Proses penalaran logis untuk akuntansi diwujudkan dalam bentuk perekayasaan pelaporan keuangan. Selanjutnya, prospek teori akuntansi. Teori akuntansi akan berisi pernyataan-pernyataan yang berupa baik penjelasan ataupun pembenaran tentang suatu fenomena atau perilaku akuntansi. Selanjutnya, penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan akan asersi. Unsur-unsur penalaran adalah asersi, keyakinan, dan argumentasi. Asersi adalah sesuatu yang dianggap benar atau penegasan tentang suatu realita. Keyakinan merupakan kesediaan untuk menerima kebenaran atau pernyataan. Argumentasi adalah proses penurunan simpulan atau konklusi atas dasar beberapa asersi yang berkaitan
secara logis. Selanjutnya, perekayasaan pelaporan akuntansi dan kerangka konseptual FASB. Proses perekayasaan Proses perekayasaan adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana sesuatu kegiatan operasional perusahaan disimpulkan dalam bentuk statement keuangan. Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun sesuatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang ketercapaian tujuan negara. Selanjutnya, konsep informasi akuntansi. Definisi akuntansi adalah informasi keuangan sederetan angka yang belum tentu merupakan informasi tetapi tetap hanya sekedar data kalau deretan angka tersebut tidak memiliki makna atau nilai bagi yang membacanya. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Rangka konseptual dibuat sebagai landasan untuk memecahkan berbagai masalah perilaku akuntansi yang jika rangka ini tidak disusun, maka penyusunan standar akan sulit dan akan menggunakan konsep menurut mereka saja tanpa peraturan yang jelas. Selanjutnya, rangka konseptual FASB merupakan suatu model hasil perekayasaan yang dapat dijadikan acuan penalaran untuk pengembangan acuan rangka baru dalam konteks lingkungan yang berbeda. Tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lainnya. Tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah penting dalam rangka konseptual. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha. Kriteria kualitas informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme laporan keuangan yang pertama lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, lebih merupakan informasi kualitatif yang sifatnya pendekatan daripada hasil perhitungan yang lebih pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksikan pengaruh transaksi dan kejadian yang terjadi. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Yang kelima, menyediakan dan menggunakan atau memerlukan atau memelihara kos sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang dilaporkan. Elemen-elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimbolkan atau mempresentasikan realitas kegiatan usaha. Elemen-elemen tersebut yaitu aset, kewajiban, ekuitas atau aset bersih, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi, aliran kas, dan kegiatan operasi. Pengukuran dan pengakuan. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan dalam suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi untuk mempresentasi makna atau atribut objek. Pengakuan adalah pencatatan secara resmi kwitansi hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi.
Selanjutnya, pertanyaan dari learning. Yang pertama, apa maksud Suwarjono menggunakan istilah rekayasa dalam pembahasan materi teori akuntansi? Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Perekayasaan akuntansi berkepentingan dengan pertimbangan untuk memilih dan mengaplikasikan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, jelaskan apa Asosiasi Profesi Akuntansi, Dewan Standar, dan Standar Akuntansi Keuangan. Di Indonesia, Asosiasi Profesi Akuntan yaitu IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Dewan standarnya yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI, DSAP IAI, dan DSAS IAI. Untuk standar akuntansinya yaitu SAK, SAETAP, SAP, SAS, SAK, EMKM. Untuk US, Asosiasi Profesi Akuntannya AECPA, Dewan Standarnya FASB, standar akuntansinya GAAP. Untuk internasional, secara internasional, Asosiasi Profesi Akuntannya IFAC. Untuk standar untuk dewan standarnya IASB, dan untuk standar akuntansinya menggunakan IFRS. Selanjutnya, perbedaan PSAK, SAK, dan PABU. PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. SAK adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan. PABU adalah singkatan dari Prinsip Akuntansi Berterima Umum. PSAK cakupannya satu bidang, contohnya PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 2 tentang laporan arus kas. SAK adalah kumpulan PSAK dan cakupannya untuk wilayah Indonesia. Selanjutnya, perbedaan relevan dan reliability. Relevan adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam penyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan dari kejadian masa lalu, sekarang, masa depan, atau dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapannya. Reliability adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Selanjutnya, beda biaya dan kos. Biaya merupakan upaya untuk mendatangkan hasil berupa pendapatan, dan tidak adanya pendapatan tanpa biaya. Kos merupakan pengukuran atau mengkuantifikasi untuk menyatakan berbagai macam objek. Kos mempresentasi realitas kegiatan ekonomi kesatuan usaha untuk menghasilkan informasi sematik tentang realitas tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.